Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye! Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on 144 Singaraja Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di obrolan sepada bareng aku Ita Saputri. Ya, teman Pro 2 kadang kita mikir jaga lingkungan itu soal aksi yang besar, soal tanam pohon, bersihin pantai, atau mungkin ikut gerakan-gerakan tertentu. Padahal sebenarnya semua itu berawal dari hal kecil, dari sabar, dari sadar, dan juga dari rasa syukur. Sabar untuk konsisten, sadar kalau bumi kita lagi butuh perhatian, dan syukur karena kita masih punya alam yang bisa kita jaga bareng-bareng. Hari ini aku nggak sendiri karena aku sudah bareng dua anak muda inspiratif yang nggak cuman peduli ya, tapi juga turun langsung menjaga harmoni hijau lingkungan kita. Mereka adalah Wahyu, runner up 2 Green Youth Putra Bali 2025, dan juga Rahayu, runner up 2 Green Youth Putri Bali 2025. Kita sapa dulu. Halo Wahyu dan juga Rahayu. Halo. Apa kabar hari ini? Astungkara baik sih Kak. Luar biasa. Oke, luar biasa. Boleh dong cerita dulu awalnya gimana sih sampai akhirnya Wahyu dan juga Rahayu ini tertarik untuk peduli sama lingkungan? Mungkin boleh dari Wahyu dulu ya. Boleh. Jadi dari Wahyu sendiri, mengapa Wahyu tertarik dengan lingkungan? Karena selama Wahyu turun ke lapangan, itu Wahyu sering banget melihat lingkungan sekitar itu banyak dengan adanya sampah. Bahkan Wahyu sendiri bisa melihat oknum yang membuang sampah itu sendiri tanpa sadar ia membuang sampah yang bukan tempatnya gitu. Jadi di sana Wahyu tertarik untuk terjun langsung ke organisasi GYB atau Duta Lingkungan ya Kak ya. Jadi Wahyu di sana ingin berkecimpung di dunia lingkungan, tapi selain dunia lingkungan sih Wahyu gak suka mengenai dunia budaya dan alam tentunya Kak gitu. Kalau dari Rahayu? Jadi Kak, nggak jauh-jauh dari Wahyu juga jawabannya, tapi Rahayu lebih ke pengalaman yang ada di sekolah. Jadi di sekolah itu sebenarnya kalau kita anggap sangat banyak sebenarnya tempat sampah. Tempat sampah yang berwarna merah, kuning, dan hijau yang sering kita temukan. Tetapi yang membuat Rahayu itu minat untuk memasuki organisasi ini karena di sekolah itu tempat sampahnya ada, edukasinya yang kurang. Bahkan ada suatu kasus di sekolahnya Rahayu ketika bak sampah itu penuh, yang warna merah yang khususnya untuk belahan kaca itu penuh, malah dimasuki dengan sampah-sampah organik. Dari sana pun Rahayu merasa, wah ini harus ada edukasi lebih dari sana Kak. Oke, dari pengalaman kalian yang bikin kalian benar-benar sadar kalau menjaga lingkungan itu penting banget, itu apa? Jadi kalau Wahyu dari sendiri yang
harusnya penting dalam menjaga lingkungan itu sih kesadaran Kak ya. Karena kita sebagai manusia juga memiliki pemikiran bahwa tindakan yang salah itu ya salah gitu Kak. Karena setiap apa yang kita lakukan, seperti kita misalnya membeli makanan nih Kak, otomatis setelah kita makan makanan itu kan menjadi sampah. Pasti kita tahu dong kalau sampah itu pasti buangnya ya di tempat sampah. Karena kita memiliki pemikiran atau kita memiliki kesadaran bahwa membuang sampah itu di tempat sampah, bukan di tempat lain gitu loh Kak. Rahayu? Sama juga Kak, sadar sebenarnya. Tapi kesadaran ini ada hubungannya dengan ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Oke. Trihita Karana ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya 3 hubungan baik yang membuat kita bahagia. Hubungan yang pertama itu dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau pariangan. Lalu yang kedua pawongan, dan yang terakhir adalah palemahan. Di poin palemahan ini kita harus mampu dan sadar untuk menjaga lingkungan agar kita istilahnya percaya sebenarnya bahwa saya dengan karma pala. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi ketika kita menanamkan hal buruk kepada bumi, maka kedepannya hal buruk yang akan kita dapatkan juga. Seperti itu. Oke, menarik teman berdua ya. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang makna sabar, sadar dan juga syukur dalam perjalanan mereka untuk menjaga lingkungan. Tetap di obrolan Sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan?
Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga.
olahraga, dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Oke teman Pro 2 masih di obrolan pada bareng kita Saputri dan juga Wahyu, ada Rahayu juga. Kalau kita ngomongin soal lingkungan, semuanya pasti berawal dari kesadaran ya. Sadar kalau tindakan kecil kita itu ternyata punya dampak yang besar. Nah menurut kalian apa sih arti sadar lingkungan untuk anak muda zaman sekarang? Oke, mulai dari Rahayu dulu Kak ya. Sadar itu adalah ketika kita mampu untuk memahami suatu kondisi kalau menurut Rahayu. Jadi kalau berbicara tentang lingkungan, di Bhagavad Gita juga dijelaskan bahwasanya bumi itu adalah ibu dan kita adalah anak-anaknya.
di sini Rahayu mengambil artian bahwasanya kita sebagai anak-anak dalam kondisi di bumi untuk menjaga bumi, kita harus mampu untuk menjaga bumi. Layaknya bumi itu seorang ibu pertiwi juga. Jadi ketika kita mampu untuk menyadari bumi itu perlu dijaga loh. Bumi itu nggak bisa hidup sendirian. Bumi itu juga perlu kita jaga dengan banyak cara. Tapi kita harus menjaganya dengan cara yang positif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak perlu membuang sampah sembarangan dan kita perlu menjaganya. Seperti itu kalau kesadaran menurut Rahayu. Baik, kalau dari Wahyu sendiri, apa sih makna dari sadar itu sendiri? Jadi menurutnya Wahyu itu, sadar itu ketika apa yang kita lakukan itu berdampak pada lingkungan sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kepada lingkungan itu, baik buruk yang kita lakukan, baik buruknya juga akan yang kita terima gitu loh Kak. Jadi seperti kita nih, seorang pemuda misalnya kita melakukan penanaman pohon, itu tidak bisa langsung tumbuh begitu besar. Itu kita harus melewati proses yang cukup panjang. Dan terus juga ketika kita membuang sampah sembarangan, itu juga tentu akan membuat lingkungan semakin kumuh gitu Kak. Jadi kan orang-orang yang emang terlihat bersih, orang-orang yang rajin melihatnya itu pasti akan dianggap kotor gitu Kak. Karena jujur aja Kak ya, Wahyu sendiri sudah pernah melakukan pemilahan sampah di rumah sendiri, tetapi masih ada juga tetangga-tetangga yang masih kurang peduli terhadap hal itu. Padahal udah jelas-jelas ada sampah warna merah, hijau dan kuning, tetapi yang organik ditaruh yang di kuning gitu loh Kak. Jadi kayak kurang kesadaran bagi orang-orang sekitar gitu. Oke, tapi kalian pernah nggak sih ngerasa awalnya tuh cuek, tapi akhirnya berubah jadi lebih peduli? Apa yang jadi titik baliknya itu? Dari Wahyu sendiri Kak ya. Kalau dari Wahyu sendiri sih dulu pernah Kak ya, sebelum terjun ke lingkungan ke duta lingkungan ini. Awalnya Wahyu tertarik itu ketika banyak kan berita-berita yang sedang terjadi sekarang seperti banjir, longsor, terus ada kayak penebangan hutan yang berlebihan, intinya segala macam berita tentang lingkungan itu. Jadi Wahyu setelah membaca berita-berita itu menjadi lebih iba gitu loh Kak. Jadi Wahyu ingin terjun ke duta lingkungan terutama Green Youth Bali untuk bisa berkolaborasi tentunya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan bisa terjun ke lapangan untuk melakukan aksi-aksi nyata gitu loh Kak. Kalau dari Rahayu sendiri Kak ya, TK, SD pernah merasa cuek. Karena di sana kan Rahayu merasa, loh saya kan anak kecil. Lama-kelamaan Rahayu berpikir, anak kecil pun yang harus juga ikut menjaga. Pada saat SMP, Rahayu pernah terjun ke organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Jadi di sana Rahayu punya proker juga. Prokernya itu salah satunya adalah menjaga lingkungan sekolah. Ketika Rahayu melihat lingkungan sekolah yang pulang sekolah udah bersih, pulang sekolah tuh udah clear semuanya aman. Besok paginya bukan menyalahkan makhluk hidup lainnya, tapi ada beberapa hewan yang agak sedikit bagaimana gitu. Jadi mereka membuat kekacauan lagi. Nah dari sanalah Rahayu berpikir bagaimana caranya untuk menjaga sampah-sampah ini agar tidak terurai kembali. Tetapi juga kita tetap menjaga makhluk-makhluk hidup lainnya tanpa menyalahkan mereka seperti itu. Jadi dari sana Rahayu. Oke, dari sadar kita itu belajar tentang proses Iya, ya. benar banget. Karena menjaga lingkungan itu nggak bisa instan teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di obrolan sepada hari ini. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu,
gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Itu bukan sesuatu yang hasilnya langsung kelihatan ya, karena memang butuh waktu, butuh konsistensi, dan tentunya butuh kesabaran. Nah, menurut Rahayu dan juga Wahyu nih, ya selama aktif kalian di kegiatan lingkungan, tantangan apa yang paling sering kalian hadapi? Kalau di bidang lingkungan ya Kak ya, tantangan yang paling sering Rahayu hadapi adalah ketika kita dilema dengan sampah-sampah yang ada. Kalau Rahayu pribadi, Rahayu pas kecil pernah dilema, pas SMP juga pernah dilema seperti ini. Cuman satu sampahnya. Cuman dua, buang aja di sini, taruh aja di sini. Dan ketika Rahayu terjun ke organisasi ini, Green Youth Bali, di sini Rahayu mulai sadar bahwasanya dilemaannya itu harus bisa kita tenangkan, harus bisa kita hilangkan, karena walaupun sampahnya itu hanya satu, apalagi sampah plastik yang bertahun-tahun baru bisa diurai, itu bisa menyebabkan suatu masalah. Jadi tantangan itu mulai Rahayu hilangkan secara perlahan, dan dari sanalah Rahayu merasa, wah benar banget ini, satu sampah itu benar-benar bisa membuat masalah besar walaupun hanya dari hal kecil sampahnya. Seperti itu Kak. Jadi kalau dari Wahyu sendiri itu tantangannya ya diri sendiri Kak. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu pasti berawal dari diri sendiri. Jadi kita harus bisa mulai merefleksikan diri untuk bisa menjaga lingkungan. Walaupun kita melakukan tindakan yang sederhana pun, dari langkah kecil pun kita masih bisa untuk menjaga lingkungan sendiri Kak. Jadi anggap contoh seperti Wahyu sendiri. Jika Wahyu mempunyai sampah plastik ini Kak, karena Wahyu sedang berada di lingkungan A. Di lingkungan A itu bersih, tidak ada sampah. Terkadang ada pikiran kayak, buang di sana aja deh, kan gak ada tempat sampah juga gitu kan. Jadi itu kadang lewat di pikiran kita sendiri. Padahal apa yang kita pikirkan itu salah Kak. Kita bisa menyimpan sampah plastik itu walaupun tidak ada tempat sampah. Kita simpan ke kantong kita, nanti kita buang ketika kita menemukan tempat sampah, seperti itu Kak. Tapi gimana sih caranya kalian tetap sabar dan konsisten walaupun mungkin gak semua orang peduli soal sampah? Boleh dari Wahyu dulu. Jadi bagaimana caranya sabar dan konsisten bagi Wahyu sendiri itu, yang pertama sabar. Sabar itu bukan berarti mengenai sampah saja ya Kak ya, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan atau menghijaukan lingkungan sekitar. Karena mengenai lingkungan bukan saja mengenai sampah saja Kak. Jadi kita bisa melalui penanaman pohon. Jika kita menanam pohon ingin menghijaukan lingkungan sekitar atau ingin menghijaukan lingkungan yang lagi gundul, itu kita menanam itu harus sabar Kak. Jadi bukan sekedar kita menanam lalu kita tinggalkan tapi kita tidak rawat Kak. Banyak sekali terkadang relawan yang emang hanya menanam pohon, tapi setelah menanam pohon itu tidak dirawat Kak. Jadi mereka hanya menanam, didokumentasi terus meninggalkan, tetapi tidak dirawat seperti tidak menyiramnya dan lain sebagainya hal gitu Kak. Dan untuk mengenai sampah itu, sabarnya itu ya harus kita lakukan bertahap itu Kak, karena kita tidak bisa langsung mengumpulkan sampah sekaligus sendirian. Jadi kita harus bersabar untuk mengumpulkan sampah itu satu persatu, dan lebih baiknya lagi kita bisa mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama membersihkan sampah tersebut gitu. Benar banget Kak. Jadi dari jawabannya Wahyu itu sebenarnya masuk juga di awal Kak. Karma pala. Hidup ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari karma pala. Hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi ketika kita mampu untuk bersabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, itu berarti kan bagaimana cara kita untuk mengatur rasa emosi kita. Kalau kita marah-marah, kita harus bisa menahan dengan sabar. Rahayu ambil contoh menanam duren atau cengkeh. Menanam duren atau cengkeh ini benar-benar lama banget hasilnya, bertahun-tahun, lama banget. Jadi ketika kita menanam sebuah pohon duren terutama, duren ini ketika masih kecil itu
memang kecil dia bentuknya. Tetapi jika sudah dirawat bertahun-tahun, dia akan menghasilkan sebuah buah. Jadi buahnya itu ketika dijual, harganya itu akan lebih meningkat daripada ketika kita membeli bibitnya saja. Namun hal tersebut perlu kesabaran. Kesabarannya itu ketika kita, sama juga dengan Wahyu, kita harus mampu untuk merawat bumi. Jika bumi itu ada bencana seperti yang seliweran sekarang ya Kak ya, yang lagi viral, kita harus mampu untuk sabar menjaga bumi itu. Sabar-sabarnya menjaga bumi tidak hanya masalah rasa saja, tapi masalah perilakunya juga. Kalau kita bilang aja sabar ya sabar, tapi kalau nggak ada perilaku yang pas untuk menjaga bumi ini, kan susah. Orang-orang bilang kalau kejadian banjir yang pernah viral di tahun 2025 kalau nggak salah, itu karena masyarakatnya itu buang sampah sembarangan. Nah, kalau udah buang sampah sembarangan, kenapa tidak rubah pola pikir seperti itu kalau dari Rahayu? Nanti kita bakal ngobrol satu hal lagi yang sering kita lupa, yaitu rasa syukur teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward.
Bukan self reward itu ya, tapi ini. Kita minum dan alam yang kita nikmati semuanya adalah hal yang memang patut untuk kita syukuri. Dan rasa syukur itu bisa diwujudkan lewat tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Nah, menurut kalian gimana sih cara sederhana untuk menunjukkan rasa syukur kita ke lingkungan? Kalau dari Rahayu sendiri, bersyukur itu bukan hanya tentang sebuah kata syukur, tetapi juga seperti yang kakak bilang tadi, perlu suatu tindakan. Yeah. Nah, tindakannya itu bisa simple banget, mulai dari diri sendiri. Jadi, nggak jauh-jauh dari obrolan tadi, kita bisa mulai atur dari rumah. Jadi, ketika kita berada di rumah, menemukan sampah itu harus bisa kita buang pada tempatnya. Bahkan sekarang udah mulai berubah ya slogannya Wahyu ya, bukan buang lagi pada tempatnya, tapi pilahlah sampah sesuai jenisnya, seperti itu. Jadi ketika memahami rasa syukur perlu tindakan, dan tindakan itu bisa dilakukan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Baru kita mulai mengedukasi ke orang-orang seperti warga atau generasi muda, seperti itu Kak. Oke. Jadi kalau dari Wahyu sendiri, arti syukur dalam aksi nyata itu sebenarnya sederhana Kak ya. Jadi simple aja Kak, jika kita bersyukur atas semua yang apa kita dapatkan, itu pasti perasaannya bakal senang, happy gitu Kak. Jadi dari contoh tindakan nyata tuh Wahyu ambil dari rumah. Ketika kita melakukan aksi nyata membersihkan rumah itu dengan hati yang senang, rasa syukur, itu pasti kayak lebih enjoy aja kita untuk membersihkan. Apalagi banyak anak muda atau Gen Z yang sekarang, terutama dia lebih suka membersihkan rumah ketika dari dirinya sendiri yang ingin itu Kak. Jadi mereka kayak lebih happy, lebih senang aja gitu untuk melakukan kegiatan bersih-bersih itu. Lain dibanding ketika kita lagi pengen diam tapi tiba-tiba disuruh oleh orang tua kita, itu pasti anak muda pasti kayak ngerasa kesel gitu Kak. Jadi sebenarnya itu dari diri sendiri lagi, lebih ke bersyukur aja gitu Kak. Jadi kita bisa terapkan rasa syukur ini ke diri sendiri. Jika kita udah bisa menerapkannya, lalu kita bisa mengedukasi ke orang-orang sekitar gitu Kak. Benar banget. Oke, hal kecil apa, mungkin kebiasaan kecil apa yang bisa mulai dilakukan anak muda dari sekarang untuk menjaga lingkungan? Dari Wahyu mungkin boleh. Oke, kalau dari Wahyu sendiri sih seperti tadi Kak ya, rajin-rajin lah membersihkan rumah, seperti itu hal sederhananya. Terus bisa memilah sampah yang ada di rumah aja dulu, yang dari rumah. Terus kita juga bisa untuk sering-sering nih merawat tanaman sekitar. Saya terkadang banyak rumah yang emang jarang ditanami pohon itu Kak. Jadi selain kita memilah sampah, selain membersihkan rumah, kita juga harus rajin-rajin untuk merawat tanaman ataupun menanam tanaman kecil aja pun di rumah juga bisa Kak. Itu hal sederhana. Benar banget Kak. Kalau dari Rahayu sendiri, seperti tadi yang Rahayu bilang, satu hal akan menjadi suatu hal yang lebih besar. Satu sampah akan menjadi masalah yang lebih besar. Jadi kita sebagai anak muda itu harus mulai menerapkan 3S ini Kak. Oke. Sadar, sabar, dan syukur ini. Jadi sadar, sabar, dan syukur ini benar-benar penting. Jadi merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga lingkungan. Ketika kita sadar untuk menjaga lingkungan, maka bumi juga akan memberikan dampak baik kepada kita. Sabar juga sama, apalagi syukur seperti yang dikatakan oleh Wahyu tadi. Begitu Kak. Oke, harapan kalian untuk generasi muda ke depan seperti apa nih untuk menjaga harmoni hijau lingkungan kita? Oke, harapannya mulai dari Rahayu dulu Kak ya. Yeah. Harapan Rahayu, jadi izin memberikan quotes dulu Kak ya. Jadi sebenarnya ada suatu quotes yang Rahayu percayai bahwasanya di dunia ini ada 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Ketika kita berbicara tentang hari kemarin, banyak yang bilang kalau hari kemarin itu merupakan sebuah masa lalu yang dimana ada penyesalan, rasa penyesalan. Dan hari esok adalah hari dimana kita belum mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Dan hari inilah yang bukan akan lagi, hari ini yang memang sudah kita ketahui. Jadi harapan Rahayu kepada anak muda, tidak hanya anak muda saja tetapi juga seluruh warga, kita harus mampu untuk memahami 3 prinsip ini. Ketika kita mulai menyadari bahwasanya bumi ini tidak hanya bisa hidup sendiri, pasti kita akan perlahan sadar bahwasanya tindakan kecil tuh bisa untuk merubah bumi menjadi lebih baik lagi.
sabar. Sabar ini juga penting banget. Jadi kita bersabar ketika kita melakukan karma pala. Apa yang kita buat pasti itu yang akan kita tuai. Jadi kita harus bersabar. Dan yang terakhir itu adalah bersyukur. Syukur ini merupakan salah satu elemen penting yang dimana ketika kita melakukan suatu hal seperti yang dikatakan oleh Wahyu tadi, ketika kita melakukan suatu hal dengan rasa syukur, itu akan berjalan lebih tenang dan enjoy kalau kata Wahyu. Itu aja Kak. Oke, Wahyu? Jadi kalau dari Wahyu sendiri harapannya untuk masyarakat itu mulailah sadar Kak ya, dan mulailah menerapkan 3S yang seperti Wahyu dan Rahayu tadi jelaskan. Benar banget. Karena 3S itu seperti sadar, sabar, dan syukur itu sangatlah penting atau menjadi fondasi dasar bagi masyarakat sekitar atau diri kita sendiri. Kita sadar akan tindakan apa yang kita lakukan di lingkungan sekitar dan sabar akan proses yang kita perbuat dan syukur atas apa yang sudah kita nikmati di lingkungan yang kita tinggali gitu sih Kak harapannya. Oke, yang terakhir mungkin ya yang pesan untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen mulai untuk peduli lingkungan, kira-kira mulainya dari mana? Boleh dari Wahyu dulu saya. Jadi untuk teman-teman semua, pesan dari Wahyu sendiri, kita bisa melakukan tindakan kecil dulu seperti kita bisa melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah ataupun di sekolah gitu Kak, dan bisa memilah sampah di tempatnya dan jenisnya. Tetapi jika teman-teman terutama Gen Z atau anak muda yang memiliki pemikiran kreatif itu, kita bisa memanfaatkan sampah itu menjadi sebuah kerajinan tangan yang bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi Kak, gitu sih. Oke Kak. Kita bisa simpelnya mulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita memiliki kesadaran, balik lagi ke kesadaran, kita pasti akan bisa untuk melakukan sebuah kegiatan yang dimana entah itu di lingkup lingkungan ataupun di lingkup kegiatan lainnya, seperti itu. Jadi mulai dari kesadaran diri sendiri, ketika kita sudah sadar, maka kita pasti mampu untuk berpikir kreatif ke depannya, seperti itu Kak. Wah, obrolan hari ini benar-benar ngingetin kita ya, kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma soal aksi besar teman Pro 2, tapi juga soal hati, tentang sabar dalam prosesnya, sadar akan peran kita, dan syukur atas bumi yang kita tinggali. Terima kasih banyak Wahyu dan juga Rahayu sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini ya. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. One,